Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Pramudia, NIM 201010421062. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kalimat efektif dan paragraf. Kalimat yang pertama, kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Jadi jika dalam suatu satuan bahasa terdapat subjek dan predikat, itu bisa disebut sebagai kalimat. Dan kalimat juga merupakan gabungan dari beberapa kata sehingga yang dirangkai menjadi sebuah kalimat. Seperti itu. Dan kemudian unsur-unsur kalimat ada subjek, objek, predikat, dan keterangan. Subjek sendiri unsur utama dalam suatu kalimat, seperti contohnya nama orang, hewan, benda, atau sapaan yang lainnya. Kemudian ada predikat. Predikat sendiri memperjelas dari pikiran atau gagasan yang sudah ditentukan dalam suatu subjek tadi. Dan kemudian objek. Objek itu topik pembicaraannya. Biasanya berupa kata benda juga. Seperti itu. Dan keterangan sebagai pelengkap dari yang sudah dijelaskan tadi, sebagai pelengkap dan memperjelas informasi. Yang kemudian ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, yaitu subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang sekarang menjadi pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Yang ada menurut ahli, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca, si penulis dalam bahasa tulis itu dapat diterami dan dipahami oleh pendengar, pembaca dalam bahasa tulis, sama benar dengan dimana kita berjumpa, apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penutur atau si penulis. Kemudian syarat dari kalimat efektif, yaitu sesuai dengan PUEBI atau pedoman bahasa Indonesia. Itu dalam PUEBI sudah dijelaskan bagaimana menulis penulisan kalimat yang benar, yang baik dan benar. Jadi harus sesuai, kata-katanya harus kata-kata yang baku. Kemudian sistematis. Kalimat paling sederhana atau sebuah kalimat yang paling sederhana adalah kalimat yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambah dengan objek, pelengkap, atau hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat tersebut. Kalimat urutannya tidak memusingkan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian tidak boros dan tidak bertele-tele. Di situ maksudnya penggunaan bahasa atau penggunaan kata yang tidak bertele-tele, yang sehingga itu tidak menghambur-hamburkan kata dan menjadi ringkas dan mudah dipahami oleh pembaca dan mudah untuk mengerti apa maksud dari si penulis-menulis hal tersebut. Kemudian tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan untuk mengartikan ide dari kalimat yang sudah dibuat sehingga tidak ada kesan ambigu. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif, ada kesepadanan struktur. Hal pertama yang diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. Seperti pastikan kalimatnya itu dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni ada subjek dan predikat. Kemudian jangan taruh kata depan di depan subjek karena akan menghamburkan
menghamburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contohnya kalimat efektif seperti berikut. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu itu tidak efektif. Efektifnya yaitu semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Seperti itu. Jadi tidak beremborosan kata. Kemudian ada kehematan kata. Di situ syarat kalimat efektif, ringkas dan tidak bertele-tele. Kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat, karena di situ akan terjadi pemborosan kata. Kemudian ada bentuk kesejajaran. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dan kata-kata yang ada di kalimat sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Intinya tuh kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Kemudian ada ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun memang peletakan subjek harus selalu mendahului predikat. Bukan di awal kalimat ya, tetapi mendahului predikat. Dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan, seperti itu. Kemudian ada kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yaitu amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat seperti yang tadi ada di syarat kalimat, yaitu tidak ambigu. Karena itu buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Kemudian kita next, ada paragraf. Paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Jadi paragraf itu gabungan dari beberapa kalimat sehingga membentuk suatu paragraf. Sebuah paragraf terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Sedangkan menurut Hare, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang saling berkaitan, memiliki satu kesatuan yang utuh dan padu. Ciri-ciri paragraf: letak baris pertama agak menjorok ke dalam, biasanya mencapai 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Kemudian memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik dan memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. 4. Memiliki satu kalimat topik utama saja dalam sebuah paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf itu hanya membahas satu topik. Kemudian sementara yang lainnya merupakan kalimat penjelas yang berfungsi menguraikan dan menjelaskan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik, sehingga kelanjutan dari paragraf itu merupakan penjelas atau penegasan dari topik yang sudah dibahas tadi. Kemudian ada syarat-syarat penyusunan paragraf. Yang pertama, kesatuan paragraf. Di situ paragrafnya harus saling berkaitan dan satu padu. Kemudian kepaduan paragraf, hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat dalam paragraf tersusun dengan baik. Kemudian setelah semua itu dilakukan, kemudian ada pengembangan paragraf. Di situ kita mengembangkan lebih lanjut paragraf yang sudah dibuat bagaimana semestinya sehingga menjadi mudah dimengerti oleh pembaca. Next. Ada jenis-jenis paragraf. Di sini berdasarkan fungsinya. Ada paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka itu terdapat pada awal mulanya suatu cerita atau pembuka dari suatu pembahasan. Itu ada di awal, biasanya di sana menjelaskan awal mula atau topik awal. Kemudian paragraf penghubung melanjutkan dari penjelasan di paragraf pembuka. Kemudian ada paragraf penutup, di situ
biasanya berisi kesimpulan dari inti cerita. Di sana sudah dirangkum semuanya dan inti-intinya saja. Kemudian jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama, yaitu paragraf yang pertama ada paragraf deduktif. Di situ paragraf yang gagasan utamanya atau ide pokoknya ada di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf yang gagasan utamanya ada di awal, gagasan utamanya ada di akhir paragraf. Yang ketiga ada paragraf inaratif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya biasanya ada di tengah paragraf, seperti itu. Dan yang keempat ada paragraf campuran. Paragraf campuran yaitu gagasan utamanya bisa ada di awal paragraf dan bisa juga ada di akhir paragraf atau ada di keduanya, di awal dan di akhir paragraf. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Presentasi saya tidak luput dari banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.